Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Saat suamiku pulang kerja, disitulah aku memulai semuanya. Aku harus melakukan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Tidak boleh ada satupun yang salah. Aku juga tidak boleh lupa dengan apa yang harus aku kerjakan. Untuk beberapa hari pertama, aku merasa aku mampu melakukannya. Tapi di hari-hari berikutnya, aku sangat bosan. Hidupku terasa kaku. Dan begitu terus, tidak ada perubahan setiap harinya. Apalagi, aku tak boleh keluar rumah jika tidak ditemani dia. Semua semakin terasa membosankan bagiku. Bahkan, setelah 2 minggu aku dan suamiku menikah, aku belum pernah disentuh sama sekali. Aku tidak tahu kenapa. Katanya dia mencintaiku. Tapi mengapa dia tidak memperlakukan aku sebagai istri seutuhnya? Aku pun tak berani menanyakan hal itu padanya. Aku benar-benar takut. Di rumah itu memang tersedia semuanya, fasilitas lengkap. Dan aku diberi uang lebih untuk aku belanja online. Tapi itu bukan aku. Aku tidak bisa hidup seperti itu. Aku biasa hidup sederhana dan suka pergi kemana-mana karena aku berjualan kue keliling. Tapi sekarang aku harus ada di rumah 24 jam. Aku benar-benar sangat bingung mau ngapain. Aku juga tidak diizinkan melakukan pekerjaan rumah. Jika aku diam-diam melakukannya, asisten rumah tanggaku itu akan melaporkan langsung pada suamiku. Mungkin bagi perempuan lain, kehidupan sepertiku yang mereka harapkan tidak melakukan pekerjaan rumah, hanya di rumah dan diberikan fasilitas yang cukup oleh suami. Tapi tidak denganku. Aku tidak bisa seperti ini. Hidupku terasa membosankan dan kaku. Aku merasa hidupku tidak ada warna. Terlebih lagi, suamiku selalu sibuk dari pagi sampai sore. Dan malam, aku tidak diperlakukan seperti istri. Aku seperti asistennya saja yang harus siap siaga ketika dia meminta sesuatu dariku. Dan aku sendiri tidak punya kuasa untuk menolaknya. Setelah 1 bulan menikah pun, aku belum juga disentuh oleh suamiku sendiri. Aku sekarang meragukan semuanya. Apakah iya, aku dinikahi untuk dijadikan istri, bukan asisten? Kalau memang aku ingin dijadikan istri, tapi kenapa sampai sekarang aku tidak diperlakukan seperti istri? Tapi aku malah diperlakukan seperti asistennya. Setiap hari aku hanya menangis sedih, meratapi nasibku yang seperti ini. Apakah iya pernikahanku ini sebuah kesalahan terbesar di hidupku? Aku tidak tahu. Aku benar-benar terasa di penjara. Padahal aku memiliki segalanya. Tapi aku tidak bisa menikmati semua itu. Semua yang aku miliki terasa hambar bagiku. Tidak membahagiakan sama sekali. Aku pun mencari cara bagaimana agar aku bisa tetap dekat dengan orang tuaku meskipun tak bertemu mereka. Aku lalu meminta pada suamiku agar membelikan handphone untuk orang tuaku. Tapi tak kusangka, dia tidak setuju sama sekali. Dia takut jika aku diam-diam akan bertemu dengan mereka tanpa ditemani olehnya. Aku tak habis pikir, apakah dia ingin benar-benar memisahkan aku dan orang tuaku? Karena setelah 1 bulan pun, dia tidak pernah mengajakku ke sana. Ketika aku ajak pun, dia selalu beralasan sibuk dan belum ada waktu. Aku sangat merindukan orang tuaku, tapi kenapa ya? Suamiku tidak pernah mengizinkan sama sekali. Lebih anehnya lagi, orang tuanya pun tak pernah berkunjung menemui kami. Apakah iya orang tuanya tak merindukan anaknya? Setelah 1 bulan menikah, baru di acara ijab kabul itu aku mengobrol dengan orang tua suamiku. Itu pun hanya sedikit saja, sekedar menanyakan nama. Tidak pernah mengobrol yang lebih dari itu. Di 2 bulan pernikahanku, aku benar-benar merasa lelah. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Pagi itu saat asisten rumah tanggaku masih asik berberes, aku diam-diam ke dapur dan keluar dari pintu belakang. Aku berhasil.
Aku menyelinap keluar pagar. Aku sampai memanjat pagar agar tidak terdengar ketika aku membuka gerbang. Aku hanya membawa baju yang ada di badan dan beberapa lembar uang. Aku tak ingin membawa handphoneku. Aku takut jika keberadaanku akan diketahui oleh suamiku. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku benar-benar merindukan mereka. Tapi tak aku sangka, ketika aku sampai di rumah orang tuaku, mereka bukannya senang ketika aku pulang, mereka malah marah. Kamu pasti pulang tanpa seizin suamimu ya? Sudah sana, kamu pulang lagi ke rumah suamimu. Tidak baik seorang istri pergi tanpa izin suaminya, ucap ayahku, sembari menegaskan bahwa aku tidak boleh pergi tanpa izin suamiku. Belum sempat aku menceritakan bagaimana keadaanku di sana, tiba-tiba suamiku sudah datang menjemputku. Aku tidak tahu kenapa secepat itu dia datang ke rumah orang tuaku. Padahal jaraknya lumayan jauh. Ya wajar saja, namanya punya kendaraan sendiri. Bisa sesukanya saja cepat sampai. Aku hanya sempat memeluk ibuku sebentar. Lalu suamiku sudah menarik tanganku dan membawa masuk ke dalam mobil. Aku pasti akan kena marah habis-habisan. Aku benar-benar deg-degan dan takut sekali. Rasanya aku ingin pergi saja dari dunia ini, tidak ingin bertemu lagi dengan suamiku. Tapi sepanjang perjalanan sampai rumah, suamiku hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku jadi merasa bersalah. Kenapa ya? Aku merasa bersalah. Aku sudah kabur dari rumah. Aku tidak menuruti perintahnya. Sampai di dalam kamar pun, dia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Aku jadi bingung mau ngapain. Akhirnya, aku berkata, "Maaf, tadi aku sudah kabur dari rumah. Aku hanya rindu dengan orang tuaku. Tapi kamu tak pernah mengajakku ke rumah mereka. Aku bosan di rumah. Setiap hari hanya seperti itu yang aku lakukan. Hidupku terasa kaku. Aku bosan di rumah ini. Kamu tidak pernah membawaku pergi. Kamu juga tidak menyentuhku. Aku tidak kamu perlakukan sebagai seorang istri, tapi sama dengan asisten. Aku benar-benar lelah. Aku tidak ingin seperti ini terus. Aku ini sebenarnya istrimu atau bukan sih?" Ucapku pada suamiku. Aku memang mencintaimu, tapi aku belum mampu untuk menyentuhmu dan memperlakukanmu sebagai istri. Aku tidak tahu kenapa. Aku masih butuh waktu untuk menyelesaikan diri. Kita baru kenal dan langsung menikah. Aku butuh waktu. Kenapa? Seharusnya aku yang butuh waktu, karena kamu yang mengajakku menikah. Aku pun belum tahu namamu waktu itu. Lalu tiba-tiba kamu mengajak aku menikah begitu saja. Aku tahu, harusnya kamu yang butuh waktu, bukan aku. Tapi aku ingin melakukan semua itu ketika aku sudah siap dan kamu juga sudah mencintaiku. Sekarang kutanya padamu, apa kamu sudah benar-benar mencintaiku? Atau hanya baru kagum saja padaku? Tolong kamu jawab dengan jujur. Pertanyaan itu seketika menampar diriku. Apakah iya, aku sudah mencintai suamiku? Atau hanya mengaguminya saja karena dia tampan dan kaya? Aku lalu terdiam. Aku terdiam lama karena tidak tahu jawabannya. Kamu sendiri saja tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apa iya kita bisa melakukannya tanpa rasa cinta? Kita ini suami istri. Jadi alangkah baiknya kita melakukan semua itu atas dasar rasa cinta. Aku menyuruhmu melakukan ini dan itu, dan tidak mengizinkanmu pergi tanpa aku. Itu semua karena aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu tidak bisa mencintaiku. Makanya aku menyuruhmu ini dan itu, supaya kamu lebih dekat denganku, sehingga rasa cinta itu lebih cepat tumbuh. Tapi tak kusangka,
kamu ternyata malah bosan. Ya, mungkin salahku juga. Karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Kalau begitu, sekarang maumu bagaimana? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu tidak bosan di rumah? Aku cuma mau 1 bulan sekali saja kita ke rumah orang tuaku. Dan seminggu sekali kamu mengajakku keluar. Aku juga ingin menghirup udara luar, tidak hanya di rumah. Memang kamu memberikan semuanya, tapi aku juga butuh sosialisasi dengan orang lain. Tidak hanya denganmu dan juga asisten rumah tangga kita. Aku bisa gila lama-lama kalau seperti ini terus. Oke, akan aku turuti permintaanmu. Aku akan mencoba menuruti semua yang kamu mau, supaya kamu tidak bosan di rumah. Dan satu lagi, kamu harus memperlakukanku sebagai istri seutuhnya. Sudah 2 bulan menikah, tapi aku belum kamu sentuh sama sekali. Kalau kamu sudah mencintaiku, mari kita lakukan sekarang. Ya tidak sekarang juga lah, nanti malam saja, ucapku pada suamiku. Aku benar-benar malu mengatakan itu. Tapi, bukankah seharusnya begitu? Di malam harinya, kami benar-benar melakukan malam pertama kami. Aku merasa sangat bahagia. Apakah ini yang dinamakan dengan cinta? Aku tidak tahu. Yang jelas, aku merasa nyaman dan semakin bahagia. Dan aku melakukan kebiasaanku, tidak merasa membosankan, malah menjadi asik dan seru sekali. Coba dari awal seperti ini, aku tidak perlu kabur dari rumah. Aku juga sudah diajak jalan-jalan setiap seminggu sekali. Suamiku selalu libur di hari Minggu. Biasanya dia tidak pernah libur, selalu saja kerja dan sibuk. Aku semakin bahagia sekarang. Dan tak terasa pernikahanku sudah masuk ke 6 bulan. Dan ada hal yang lebih membahagiakan bagi kami. Aku positif hamil. Aku benar-benar semakin bahagia. Rumah tanggaku akan lengkap sekarang dengan kehadiran seorang anak. Tapi tetap saja suamiku itu seorang yang gila kerja. Itulah cobaan di dalam rumah tanggaku. Dia masih suka sibuk, dan kalau tidak diingatkan, dia akan lupa bahwa punya janji seminggu sekali mengajakku keluar rumah. Aku harus bersabar dengan semua ini. Aku tak boleh menyerah, karena ada anak yang harus aku perjuangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.